Bisa headbin-nya dibuka seperti yang sudah-sudah. Projectnya masih ada. Yang post kemudian nama di dalamnya ada form barang, ya kan? Kemudian ada form cari kemarin. Kita tambahkan lagi satu form. Sudah? Sudah dibuka belum? Apa hilang formnya? Projectnya? Hilang itu siapa yang ngambil? Hilang-hilangan. Jangan dihilang-hilangin lah. Ayo, sudah? Biar nggak lama-lama. Nanti lamanya ditanya jawab. Ya, sudah ya? Bisa dimulai. Jadi yang pertama dulu kita buat database, kemudian buat form barang untuk input data, kemudian cari. Yang ini kita buat menu utama. Jadi masih di dalam project yang sama, di package yang sama. Buat form baru sama, pakai JFrame form. Dikasih nama form menu. Form menu atau F menu, yang penting tidak ada spasi, kemudian di finish. Sudah ya? Formnya sudah ada. Kemudian ambil komponen menu yang ada di pelet.
Samping kanan ini namanya palette. Nah, ada swim control, ada swim menus. Nah, kita ambil yang kalau tidak ada menu bar, menu item, tapi ada swim minus. Ini diklik plusnya. Nah, di situ di bawahnya ada menu bar. Nah, itu yang diambil. Diklik, kemudian tarik, di drag. Nanti ada file, ada edit di sini. Nah, kalau sudah ada di form, ada file, ada edit, filenya diklik kanan, di edit text, diedit, diganti input data. Oke. Kemudian editnya diklik kanan juga, edit data menjadi cari data. Input data, cari data, kemudian tambah satu menu lagi, add menu, bisa diklik kanan di menu bar yang sudah ada yang berwarna putih di atas, add menu, kemudian klik kanan edit, ganti keluar. Jadi ada input, ada cari, ada keluar. Ini menu, ini pembuatan menu. Sama di aplikasi yang lain, di NetBeans-nya pun ada file, edit, view, navigasi, source, refactor, sampai help. Ini pun apa? Apa ini? Menu utama. Menu utama. Sudah? Kalau sudah, menu di bawah seperti aplikasi, di bawah file itu ada new project, new file, open project, itu namanya submenu. Jadi untuk menambahkannya itu klik kanan input data, add form palette, pilih menu item. Menu item. Dia akan nambah di bawahnya. Menu item 1 diklik kanan, edit text, data barang. Tambah lagi add form palette, menu item, bawahnya klik kanan lagi, data penjualan. Nanti posisinya seperti itu. Kelihatan tidak? Kelihatan. Cari datanya pun seperti itu. Klik carinya, klik kanan, add form palette, menu item, biar tidak sama diganti dengan cari barang. Tambah lagi cari penjualan. Nah,
di dalam input data ada data barang, data penjualan. Di dalam cari data ada cari barang, cari penjualan. Ada yang kesulitan sampai sini? Sudah? Sudah belum nih? Pak yang keluar itu dikasih menu item nggak Pak? Yang keluar. Nggak usah. Karena keluar nggak ada itemnya, nggak ada subnya. Kalau ini kan nanti input data kan ada dua form. Ada input data barang, data penjualan. Nah, kalau keluar kan ya keluar aja gitu. Sudah ya? Sudah belum? Jadi menu utama itu nanti yang akan muncul pertama kali apabila aplikasi ini dijalankan. Jadi setelah menunya aplikasi berjalan muncul menu utama, tinggal mau ngapain, mau input data, mau cari data atau mau keluar gitu saja. Nah, ya kalau sudah, ya kalau belum ya disudahi. Jadi dari input data diklik, kemudian data barang diklik, klik kanan data barangnya, event, kemudian action performat. Kita masukkan kode programnya untuk pemanggilan formnya. Nah, formnya ini harus sesuai dengan nama di sini form barang. Besar kecilnya juga iya. Jadi ini pemanggilan filenya. Jadi cuman satu baris ini saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, cuma satu baris ini saja, nggak usah banyak-banyak. Gimana gede ini nih ya? Ini kalau nggak kelihatan.
Cuman satu baris ini saja. Yang ini disesuaikan dengan nama form kalian. Apa nama formnya? Kalau tempat saya tadi namanya form barang. Form underscore barang. Sampai di sini, ini akan saya coba dulu. Kalau kalian ragu, saya jalankan form menu utamanya. Dia jadinya munculnya seperti ini. Kalau diklik menunya input data barang, dia manggil form barang. Muncul form barangnya. Jadinya menu utama. Input data barang, data penjualan, cari barang, cari penjualan. Begitu diklik sub menunya, dia manggil form. Nah, kalau sudah seperti itu sudah benar. Sudah bisa memanggil form lain. Begitu juga untuk yang cari barang, itu sama. Tinggal disesuaikan nama formnya saja. F cari. Nah, di sini ada perintah new kemudian form barang titik visible true. Set visible itu artinya tampil. True itu ya benar. Kalau mau menghilangkan diganti false. Misal di sini kalau dijalankan, begitu dipanggil form input barang, kan tampil. Begitu ini di close, nutup semua. Kalau close kan tutup. Nah, supaya diklik keluar di menu barangnya ini form utama enggak nutup, ini ditambahkan button. Ini diganti false. Kok di sini sih? Mana tadi? Add menu. Kemudian perintah apa nih keluar? Apa perintah keluar?
Pak, kalau yang Prom cari tapi dia nggak prom sendiri, maksudnya dia gabung sama prom bareng gimana Pak? Codingannya Pak? Dia prom carinya bisa Pak? Maksudnya nggak bisa Pak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti nggak perlu dibuatkan menu sendiri. Berarti input data aja ya Pak? Nah, input data aja. Apa perintah keluar? Ada yang tahu? Keluar dari form? Apa keluar ya? Kok jadi lupa? Import Pak? Importer. Disposer? Ya. Nggak mau. Salah apa tulisannya? Pak huruf koma Pak? D-nya kecil. Dispose. Iya Pak. Dispose. Nggak mau. Kenapa dia nggak maunya nih? Apa harus pakai klik? Masuk. Oh, harus di mouse klik berarti. Mouse klik. Even mouse klik. Ini script kita ada di pada Pak? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Konekin kemana?
Ayo, oke, sudah. Coba diperhatikan dulu, ya. Materi kita selesai sampai di menu utama. Ya, sampai di menu utama itu selesai. Artinya pertemuan kita juga selesai. Nah, di sini di menu utama, intinya pembuatan menu utama di sini seperti ini, form. Jadi pertama tampil itu menu utama. Di sini ada file-filenya yang perlu bisa dilakukan, bisa input data barang, bisa cari. Kemarin yang dibuat adalah form data barang dan cari data. Nah, kenapa ini saya buat ada data penjualan, ada cari penjualan? Karena ini hubungannya dengan tugas akhir kalian. Nah, kemarin membuat input data dan cari. Jadi kalau dipanggil input data barang muncul formnya, form inputnya. Begitu juga kalau dipanggil cari barang, muncul form pencariannya. Terus pertanyaannya bagaimana kalau input dan cari jadi form? Berarti cari datanya nggak usah dibuat. Yaitu disesuaikan dengan form yang kita buat. Sesuaikan nanti yang akan dibuat. Kemarin dimulai dari database di localhost. Di localhost kemarin membuat database dan membuat form tabel barang. Ya, kemudian bro, duduk dulu, coba dengerin dulu saya ngomong. Nanti kamu bingung. Ini saya menerangkan masalah tugas yang akan kalian buat. Ya, itu dulu. Yang jangan menyibukkan diri dulu. Yang akan kalian buat nanti, 1 database, 2 tabel. Sudah pernah belajar database? Sudah bisa merancang database, ada tabelnya. Ya, minimal 2 tabel, 1 database. Misal, database perkuliahan. Ada tabel apa? Mahasiswa. File-filenya sudah tahu, NPM, nama, prodi, alamat dan sebagainya. Kemudian tabel apa? Dosen. Dosen bisa, nilai bisa, ya, mata kuliah bisa, bebas. Ini nanti yang harus kalian buat. Setelah membuat ini disebut rancangan database-nya lah. Poin pertama, bisa menggunakan database yang sudah pernah kalian pelajari, tidak masalah. Kan sudah ada file-filenya, sudah ada panjang karakter, tipenya sudah ada. Kemudian buat yang kedua, rancangan form. Nah, rancangan form itu isinya ini. Ini form cari, ini form barang. Nah, ini di screenshot nanti. Ya, ini di screenshot saja sebelum dijalankan. Sebelum diisi datanya. Jadi formnya ada berapa? Itu yang di screenshot. Nah, jadiin 1 Word nantinya kan. Nah, jadiin 1. Kalau formnya ada data mahasiswa, ada data dosen, berarti ada 2 form. Oke, yang keempat ini source code. Source code. Nah, source code itu isinya ini, tapi tidak semua. Kalau semua nanti tidak selesai. Kebanyakan.
Yang dirubah saja, seperti tadi untuk tombol keluar, kemudian ini untuk simpan, ya kan, sampai sini, dan ini. Jadi yang ini banyak-banyak ini nggak usah dimasukkan. Seperti ini kan kalau di nganu banyak ini isinya. Ini nggak usah. Di dalamnya banyak. Itu isi dari source code. Source code berarti ya ada source code data barang, source code menu, source code data mahasiswa. Source code data barang misalnya. Kok keluarnya masih yang ini. Copy, masukkan di sini. Nah, kemudian output. Output itu setelah ini form dijalankan. Form dijalankan, ini di screenshot lagi. Nah, strukturnya kurang lebih seperti itu. Tugas kalian nanti, tugas akhir. Ya, membuat rancangan database, satu database minimal 2 tabel. Kalau tabelnya ada 3, maka form inputnya ada 3. Kalau tabelnya ada 2, maka form inputnya ada 2. Kemudian ada source code, kemudian ada output, hasil. Yang sudah ada isinya, sudah dijalankan, sudah berjalan, bisa untuk input data. Ini file Word-nya. Nah, setelah ini selesai, ini disimpan di dalam satu tempat dengan file ini. Ini tahu kan tempatnya ya, penyimpanannya. Kalau kalian bingung tempat penyimpanannya, pada saat kalian membuat project, ini adalah tempat penyimpanannya. Nah, C user home dokumen netbin project. Di sini juga sudah ada. Nah, ini project-project yang ada. Di sini ada 2 project, pos Sabtu, pos Kajianto. Berarti project yang dibuka tadi yang ini. Nah, file Word-nya disimpan ke dalam folder ini. File Word-nya. Jadi harus tahu tempat penyimpanannya. Pos Ngajianto. Hasil. Nah, jadi ada tambahan file Word di sini. Setelah itu baru ini kalian jadikan satu file, dikompres, pakai zip atau pakai rar boleh. Tugas akhir. File ini saja nanti yang kalian kumpul. Tugas akhir yang di dalamnya adalah file netbin dan hasil. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ini untuk tugas akhir. Ini belum soal UAS ya, belum. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum dilanjutkan? Pak, berarti itu tugasnya bikin satu form, 2 tabel isinya Pak ya? Satu database? 2 tabel. 2 tabel ya, Pak? Nah, berarti formnya ada 1. pos 1. Kalau mau dipisah ada 5.
Iya, form input dan cari dipisah itu ada 5. Inputnya 2, carinya 2, menu utama 1. Ini kan dua tabel. Nah, kan 2 tabel. Kan ada 2 tabel. Ada 2 tabel. Yang masih bingung masih ini silahkan tanya. Ini satu form 4, sama utama sendiri 5. Silahkan kalau masih bingung ditanyakan. Yang masih belum tahu ditanyakan. Kalau belum ditanyakan saya tambahkan di menu utama ini ya jangan polos. Bisa kalian tambahkan gambar, bisa ditambahkan nama kalian, menu utama, dimodifikasi lah kalau sudah, jangan polos. Aplikasi penjualan PT Indomarko Mini. Silakan kalau ada. Tidak ada? Masih kasih gambar. Gambar apa itu? Ini terakhir ngumpulnya kapan, Pak? Terakhir ngumpulnya sebelum UAS. Kita buat tanggal Tanggal 26 sampai tanggal 4 apa ya? Januari kan, Pak? Ya. Jadi, Makanya biar masih ada waktu.
kalau tidak ada. Untuk UASnya itu kapan ya? Udah UAS? Kapan? 16 26 sampai 24 Januari. 26 sampai 4 Januari 2024. Nah, maka 26 sampai tanggal 4. Ini aja. Mau dibuat akhir tahun apa awal tahun? Nanti kalian masih di gunung. Nanti masih di gunung nanti. Enggak. Berarti di tanggal 4. Ya. Berarti UAS di tanggal 4. Tugas ini harus selesai sebelum tanggal 1. Ayo, jadi kalau mau diselesaikan dalam minggu ini ya selesaikanlah. Ya, nanti sebelum UAS harus upload KPU. Ya, KPU-nya nanti ada tempat untuk ngupload di sepadanya. Dah, tambahan untuk tugas, ya, tambahan minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Untuk tugas ini dikerjakan satu tugas minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Tugas akhir. Yang bikin abang tadi Pak, tabel 2 tabel tadi Pak. Kenapa? Kenapa? Apanya? Ya, 20 kelompok pun tidak apa-apa. Gitu. Mau 20 kelompok ya enggak apa-apa. Itu tadi yang bikin satu database, 2 tabel tugas, tugas akhir apa? Tugas akhir. Tugas akhir Pak. Iya. Tugas akhir mata kuliah Java desktop. Indikator ya. Dah ya. Jadi di atas modnya nanti dikasih nama data-datanya, orang-orangnya. Tugas mata kuliah Java desktop minimal 2 orang, maksimal 3 orang, tidak boleh sendirian. Maksimal 3. Kalau mau 2-2 semua ya silakan. Kalau ada yang mau 3 boleh. Ini format Word-nya, jadi ada rancangan database. Kalau rancangan database itu yang ini, ya, ini rancangan database-nya. Bisa juga ini di screenshot kalau kalian males buat tabelnya. Ya.
Misalnya seperti itu, dosen juga sama, kemudian form inputnya ini, ya yang belum dijalankan, belum bisa diapa-apakan, kemudian source code, masing-masing form, kemudian hasil atau output form yang sudah dijalankan. Ya, itu file Word-nya nanti yang dikirimkan dalam bentuk RAR. PDF toh RAM atau zip ya, setelah semua dimasukkan dalam satu folder kemudian dikompres. Nah, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pulang sana. Absen, Pak. Ya. Jangan